Perbedaan Foremil dan Hindemil pada ASI. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan yang punya nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Itulah mengapa ibu dianjurkan untuk memberi ASI eksklusif untuk bayi sampai ia berusia 2 tahun. Namun, bagi ibu yang berencana untuk menyusui, ibu mungkin pernah mendengar tentang Foremil dan Hindemil. Bila dikombinasikan dengan baik, kedua jenis susu tersebut sebenarnya baik untuk bayi. Namun, pemberian Foremil dan Hindemil harus seimbang agar si kecil bisa mendapatkan nutrisi yang tepat untuk tumbuh kembang yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk memahami dulu perbedaan Foremil dan Hindemil dengan tepat dan cara pemberiannya. Mengenal perbedaan Foremil dan Hindemil. Air susu ibu bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Foremil dan Hindemil. Foremil adalah ASI pertama yang diperoleh bayi ibu pada awal sesi menyusui, sedangkan Hindemil adalah ASI yang bayi dapatkan setelahnya. Perbedaan Foremil dan Hindemil adalah kebanyakan Foremil bertekstur lebih encer, karena memiliki kandungan air yang banyak. Sementara Hindemil lebih creamy dan lebih kaya atau padat kalori. Selain itu, Foremil juga rendah lemak dan lebih tinggi gula susu laktosa. Sedangkan sebaliknya, Hindemil kaya akan lemak. Karena perbedaan Foremil dan Hindemil tersebut, beberapa ibu sering salah menganggap bahwa kedua ASI tersebut adalah 2 jenis yang berbeda. Padahal meskipun ada sedikit perbedaan, payudara ibu tidak bisa membuat satu jenis susu, lalu berubah menghasilkan jenis susu yang lain di tengah-tengah menyusui. Faktanya, kandungan lemak dalam ASI lebih berkaitan dengan berapa lama jeda waktu ibu sudah di antara sesi menyusui. Ketika sel-sel di payudara membuat susu, bagian lemak dari susu masih menempel pada sel, sedangkan bagian berair dari susu bergerak lebih cepat ke puting. Karena itu, tegukan pertama yang didapatkan bayi saat awal menyusu adalah ASI yang encer tersebut atau Foremil. Namun, saat bayi terus menyusu, ia akan menarik ASI dari dalam payudara, tempat sel-sel susu berlemak disimpan. Itulah mengapa bayi akan mendapatkan Hindemil di akhir sesi menyusui. Jadi, semakin sering ibu menyusui, bayi bisa mendapatkan Hindemil lebih banyak. Sebaliknya, memberi jeda waktu yang lama di antara waktu menyusui akan membuat semakin banyak bagian berair dari susu mengalir ke puting, sehingga bayi akan mendapatkan Foremil. Bayi pun akan lebih lama mengakses susu berlemak atau Hindemil yang tersimpan lebih dalam di payudara. Hati-hati Foremil dan Hindemil yang tidak seimbang. Foremil maupun Hindemil keduanya mengandung laktosa yang dibutuhkan bayi untuk berkembang dengan baik. Laktosa membantu bakteri baik untuk bertumbuh dalam sistem pencernaan yang berperan dalam membantu bayi melawan bakteri jahat, parasit, dan virus. Namun, ibu perlu memberikan Foremil dan Hindemil secara seimbang. Pasalnya, ketidakseimbangan Foremil dan Hindemil justru akan mencegah bayi mendapatkan laktosa yang mereka butuhkan untuk bertumbuh. Ketidakseimbangan Foremil dan Hindemil disebut juga sebagai kelebihan laktosa. Kondisi ini terjadi ketika bayi secara teratur mendapatkan lebih banyak Foremil yang encer dan kaya laktosa dibanding Hindemil yang kaya akan lemak dan rendah laktosa. Ketidakseimbangan Foremil dan Hindemil biasanya terjadi ketika bayi menerima banyak susu sekaligus. Misalnya, bila bayi terlalu lama tidak menyusui atau ketika seorang ibu memiliki masalah kelebihan pasokan ASI. Namun, jangan khawatir. Ketidakseimbangan Foremil dan Hindemil jarang terjadi. Faktanya, banyak konsultan laktasi mengaku mereka jarang menemukan masalah ASI tersebut. Terima kasih sudah menonton dan jika kalian suka boleh tolong dibantu untuk like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.